Kerusakan danau yang terjadi di semua danau di Bali perlu mendapat perhatian. Menjadi tugas pemerintah agar bersikap tegas untuk membuat ekosistem di danau terjaga dengan baik. Selain upaya teknis yang dapat dilakukan, juga diimbangi dengan edukasi masyarakat sekitar danau. Hal itu diungkapkan pakar pertanian yang juga Rektor Dwi Jendra University, Profesor Gede Sedana. Namun dia menyatakan tak sepenuhnya benar kalau dikatakan aktivitas pertanian membuat danau bermasalah. Dalam ekosistem Danau Batur, ada faktor lain yang menyebabkan kerusakan danau, di antaranya aktivitas pariwisata yang cukup banyak, kegiatan perikanan, serta faktor alam, seperti sedimentasi. Sedana menuturkan, jika kegiatan pertanian yang dilakukan merusak danau maka petani di sekitarnya agar tak jemu diedukasi. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan penggunaan bahan-bahan sintetis, maka petani perlu diberikan atau diedukasi bahan yang ramah lingkungan yang juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Ekosistem di dalam satu lingkungan di kawasan danau itu, sehingga jangan sampai kita menyalahkan bahwa pertanian itu berkontribusi besar terhadap rusaknya atau kualitas air danau itu menjadi rusak gitu. Kenapa para petani di sekitar danau itu melakukan satu kegiatan usaha tani? Karena mereka menganggap dengan usaha tani itu menguntungkan dari sisi ekonomis, tetapi dari sisi lingkungan itu merugikan karena dampak negatifnya. Sehingga saya menginginkan yang pertama ada satu zona wilayah. Misalnya inginnya ramah lingkungan, tetapi karena ingin mengejar produktivitas sehingga penggunaan pupuk-pupuk yang sintetis ini tinggi sekali, penggunaan pestisida yang sintetis juga sangat tinggi. Nah, ini akan mengganggu. Perlu dibuat zonanya itu, apakah melalui pemetaan tata ruang yang lokal di sana. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti memberikan satu edukasi kepada masyarakat lokal di sana, misalnya pertanian ini dalam arti luas, apakah itu ada petaninya, kemudian ada yang memelihara ikan di keramba ini, agar benar-benar menjaga. Nah, ada pakan ikan yang memang bisa memberikan tambahan berat badan, tambahan atau pertumbuhan dari ikan ini menjadi lebih besar, tapi tidak menggunakan yang sintetis atau kimia itu. Sehingga kita tidak akan menyalahkan mereka gitu. Nah, kalau tanda petik tadi petani yang dianggap berkontribusi tinggi sebenarnya tidak benar sama sekali gitu, tapi kan ada faktor-faktor lain gitu. Di sana pun juga ada pihak-pihak yang jasa, misalnya industri perhotelan, ada penginapan, ada restoran. Nah, semuanya ini juga memiliki kontribusi gitu, terutama limbah. Nah, bagi saya siapapun pelaku-pelaku yang ada di sana, kalau dia penyumbang limbah yang tinggi, maka diperlukan adanya satu treatment. Limbahnya itu diolah. Ditambah lagi, ada faktor-faktor alam. Alam ini kan besar sekali pengaruhnya, terutama menyumbangkan sedimen-sedimen dari hulu yang masuk ke danau gitu. Apa yang dilakukan? Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, dan itu oleh misalnya pemerintah melalui Kementerian PU-nya, misalnya melalui kehutanan gitu. Dibikinlah secara teknis di sana, misalnya dibikin sekedan, dibikin cek dam, atau kemudian penanaman kembali sehingga sedimen-sedimen ini bisa terhalang gitu. Menurutnya ada banyak teknologi yang dapat menggantikan peran bahan kimia untuk pertanian seperti penggunaan bahan organik, pemanfaatan eceng gondok untuk mengurangi pencemaran air danau meski ada dampak lain yang ditimbulkan. Semua aktivitas tersebut menghasilkan limbah, namun sekali lagi limbah pun dapat menguntungkan jika dikelola dengan baik. Kata Sedana, dari 4 danau, 2 danau mengalami kondisi kerusakan yaitu Danau Batur dan Beratan, karena adanya aktivitas pariwisata, di antaranya wisata air. Cita Maya melaporkan.